Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Fitria Murti. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua perbandingan atau perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi, yang keempat strategi pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir perhitungan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Selanjutnya pembahasan tentang perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pada pertumbuhan ekonomi naiknya pendapatan per kapita, sedangkan pembangunan ekonomi naiknya pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak disertai perubahan struktur perekonomian, sedangkan pembangunan ekonomi disertai dengan struktur perekonomian. Dan yang terakhir, naiknya produksi barang dan jasa atau PDB secara kuantitas itu pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada pembangunan ekonomi naiknya produksi barang dan jasa beserta kualitas barang dan jasanya. Berikutnya kita masuk pada teori pertumbuhan ekonomi. Pada teori Smith mengatakan bahwa melihat jika sebuah perekonomian akan tumbuh berkembang apabila terdapat peningkatan penduduk yang akan memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Pada teori David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat memicu membludaknya tenaga kerja. Tenaga kerja yang membludak tersebut akan memicu pendapatan upah yang menurun, di mana upah itu hanya dapat digunakan untuk membiayai tingkat hidup minimum. Selanjutnya pada teori Robert Malthus. Malthus memakai materi delta dan hitung tersebut sebagai alat untuk mengemukakan bahwa bahan makanan akan bertambah menurut deret hitung, sementara jumlah penduduk akan bertambah menurut deret ukur. Hal itu menyebabkan bahan makanan akan tidak cukup untuk menghidupi penduduk atau akan berlangsung kelaparan, sampai masyarakat hidup terhadap tingkat subsisten atau pas-pasan, serta perekonomian akan mengalami kemandegan. Maksud dari kemandegan di sini yaitu perekonomian akan mengalami pemberhentian. Selanjutnya model pertumbuhan Harrod-Domar. Teori ini menekankan pada konsep tingkat pertumbuhan natural. Faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga serta kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Pada materi model pertumbuhan Solow, menurut gagasan dari Solow, dalam jangka waktu yang panjang, tingkat tabungan akan mampu menentukan modal dalam suatu proses produksi. Berarti, semakin tinggi dari tingkat tabungan, maka semakin tinggi juga modal serta output yang dihasilkan. Yang kedua, menurut gagasan dari Solow, dalam jangka waktu yang panjang, tingkat tabungan akan mampu menentukan modal dalam proses suatu produksi. Berarti, semakin tinggi dari tingkatan tabungan, maka semakin tinggi juga modal serta output yang dihasilkan. Selanjutnya model pertumbuhan Lewis. Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak atau padat penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. Selanjutnya model pertumbuhan ekonomi Karl Buchel. Buchel membagi teori historis dalam 4 tingkatan, yakni yang pertama rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, dan terakhir rumah tangga dunia. Pada model pertumbuhan ekonomi Kastner mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diraih oleh 3 faktor ini. Yang pertama,
peningkatan persediaan barang yang terus-menerus. Yang kedua, perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tren pokok pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, penduduk berkembang tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding pertambahan persediaan modal. Yang kedua, tingkat upah real naik dengan kuat. Yang ketiga, porsi upah dan gaji terhadap total pengembalian pada barang modal dalam jangka panjang bergerak sedikit. Yang keempat, tingkat pengembalian modal atau bunga real tidak jatuh. Yang kelima, terdapat kenaikan dalam rasio modal per output. Yang keenam, rasio tabungan terhadap total output nasional stabil. Dan yang ketujuh, peningkatan produk nasional yang stabil. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu penduduk. Yang ketiga, barang modal dan tingkat teknologi. Yang keempat, luas pasar. Dan yang terakhir, sikap sosial. Adapun negara berkembang dan faktor pertumbuhannya. Yang pertama, tingkat pendapatan rendah sekitar $300 per kapita per tahun. Yang kedua, jumlah penduduknya banyak dan padat. Yang ketiga, tingkat pendidikan rakyatnya rendah. Yang keempat, sebagian rakyat bekerja di sektor pertanian, pangan secara tak produktif. Dan yang kelima, kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah. Selanjutnya, strategi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, di sini kita lihat gambarnya ada industrialisasi dengan pembangunan pertanian. Yang kedua yaitu strategi impor dengan promosi ekspor. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan metode perhitungan pertumbuhan ekonomi. Di sini menggunakan metode aritmatik. Kita bisa lihat pada rumusnya yaitu G sama dengan PDRB 1 dikurang PDRB 0 per PDRB 0 dikali 100%. Kita juga bisa lihat pada keterangannya di mana G yaitu laju pertumbuhan ekonomi. PDRB itu singkatan dari produk domestik regional bruto, satunya itu pada suatu tahun, sedangkan PDRB 0 itu produk domestik regional bruto pada tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Kita bisa lihat pada tabel yaitu ada tahun 2002 dengan 2003. Tabel sebelahnya itu ada Y, di mana Y itu merupakan PDRB produk domestik regional bruto ada 4.000 dengan 4.200. Soalnya yaitu tentukan pertumbuhan ekonomi tahun 2003. Jadi setelah kita lihat dari rumus tadi, G itu laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan soalnya yaitu tentukan pertumbuhan ekonomi tahun 2003. Jadi yang ditanyakan itu G 2003 sama dengan 4.200. Itu di situ tadi pada rumus PDRB 1 dikurang 4.000 per 4.000. Hasilnya yaitu 4.200 dikurang 4.000 yaitu 200. 4.000-nya yang di bawah kita langsung pindahkan, terus kita kali 100%. Jadi hasilnya yaitu 5%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 yaitu adalah 5%. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tentang pertumbuhan ekonomi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.